dalam gelap kau setia, kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan kau yang bertata. Dalam lemah kau sempurna, kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Shalom teman-teman, gimana kabar kalian seminggu ini? Mudah-mudahan tetap baik ya teman-teman. Nah, sebentar kita mau memuji nama Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan melalui ibadah pada sore hari ini. Kita juga mau mempersiapkan setiap hati kita, telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadi persiapkan setiap diri kita untuk kita benar-benar menerima urapan daripada Tuhan. Sekian, God bless you dan selamat ibadah. Shalom teman-teman semuanya, dimanapun kita berada. Aku yakin percaya kalau situasi di luar sana boleh nggak baik, tapi aku percaya Tuhan pasti memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Mari sama-sama malam hari ini, kalau kamu sedang nonton live streaming ini, aku mengundang kita sama-sama datang sama Tuhan malam hari ini. Kita sama-sama meninggikan nama Tuhan. Dia Tuhan yang tak terbatas. Tiada yang seperti Tuhan kita, Tuhan Yesus. There is none like you, Jesus. Kami percaya Tuhan, Kau yang bertahta dan berkuasa dalam kehidupan kami.
percaya Tuhan, tiada Allah seperti-Mu. When my world is shaking and the storm is breaking, I lift my hands to you. I lift my hands to you. I will not grow weary, for your hope is in me. I fix my eyes on you. I fix my eyes on you. Say, your faithfulness casts away my fears. For God, you are my strong foundation. Now I will stay and hear my peace. For God, your grace is everlasting. God, you are beside me, always there to lead me. I will not be shaken. I put my trust in you, Jesus. You're amazing, glorious, everlasting. And I will sing forever. Lord, there is none like you. God, you are beside me, always there to lead me. I will not be shaken. I put my trust in you. Jesus, you're amazing, glorious, everlasting. And I will sing forever. Lord, there is none like you. Lord, there is none like you. Oh, there is none like you, Lord. It's all about you, Lord. We praise you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kau yang besar dalam hidupku. I sing forever. I sing forever. Hallelujah. Hallelujah. I sing forever. I sing forever. Hallelujah. Hallelujah. I sing forever. Yes, Lord. We sing for you, Lord. Hallelujah. God, you are beside me, always there to lead me. I will not be shaken. I put my trust in you. Kami percaya padamu, Tuhan. You're amazing, glorious, everlasting. I will sing forever. Lord, there is none like you. God, you are beside me, always there to lead me. I will not be shaken. Kami menaruh percaya kami padamu, Tuhan. Jesus, you're amazing, glorious, everlasting. And I will sing forever. Lord, there is none like you. Lord, there is none like you. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami bersyukur untuk setiap waktu yang Tuhan berikan bagi setiap kami untuk kami beribadah padamu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau malam hari ini Tuhan, kami mau bersuka, kami mau menari, kami memberikan yang terbaik padamu Tuhan. Terima kasih, kami siap untuk berikan yang terbaik. Demi nama Tuhan Yesus,
Kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, teman-teman, dimanapun teman-teman, seperti yang tadi saya di awal sudah bilang, apapun keadaan kita, apapun situasi, Tuhan Yesus tetap baik, amin. Haleluya, luar biasa. Mari sama-sama kita meninggikan Tuhan kita. Dia Raja yang ajaib, Raja yang mulia. Kita memberikan yang terbaik di Tuhan Yesus kita. Nyalakan api-Mu Tuhan bagi setiap kami. Yeay. Bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Oh, naikkan pujian, mujizat terjadi. Kuasa-Mu menyalakan api-Mu, ku nyanyi. Oh, 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 oh. Tercurah kuasa-Mu menyalakan api-Mu, ku nyanyi. Oh, 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 oh. Ajaiban terjadi. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Amin. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Alir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi. Oh, 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi. Oh, 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 oh. Ajaiban terjadi. Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Janji-Mu ya dan amin dalam kehidupan kami Tuhan. Say. Musik memuji Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Nyatakan Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Kuasa-Mu menyalakan api-Mu, ku nyanyi. Oh, 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 oh. Tercurah kuasa-Mu menyalakan api-Mu, ku nyanyi. Oh, 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 oh. Ajaiban terjadi. Amin. Keajaiban pasti terjadi Tuhan. Yeah.
diisi oleh firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk terus menyembah Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk terus ada di dalam hadirat Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan. Ada satu nama yang dapat memulihkan bangsa kami. Ampunilah setiap perbuatan kami Tuhan Yesus.
untuk setiap kebaikan Tuhan, untuk setiap kesempatan yang Tuhan beri Tuhan. Kalau kami Tuhan sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, biarlah setiap pujian kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Sementara kalau kami akan diisi oleh firman-Mu Bapa, biarlah setiap firman yang boleh kami dengar dapat tertanam, bertumbuh dan berbuah dalam hati kami Tuhan. Kami serahkan ibadah kami selanjutnya hanya ke dalam tangan pernyataan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Saya berharap semoga teman-teman dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Dimanapun kita berada, kita tetap percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Nah, pada hari ini teman-teman saya mau sharing beberapa hal. Kita anggap ini sharing aja karena saya juga masih belajar. Jadi supaya kita saling belajar mengenalkan Tuhan ya. Nah, kalau teman-teman terbiasa dengan judul, saya di sini kasih judul atau tema tentang Hope from Home. Nah, kalau teman-teman biasa sering dengar soal istilah work from home, kali ini saya mau bahas soal hope from home. Yang atau lebih kita membahas soal harapan. Nah, kenapa sih harapan? Karena harapan adalah salah satu hal yang paling penting dalam hidup. Nah, kenapa harapan itu menjadi penting? Yang pertama, dengan harapan orang mampu bertahan hidup. Nah, harapan itu menjadi dasar untuk kita melakukan sesuatu untuk bertahan hidup gitu ya. Kebayang nggak teman-teman kalau kita nggak punya harapan, gimana hidup kita? Pasti kan berjalan gitu aja, apa adanya, mengalir gitu aja. Kita nggak punya tujuan untuk melakukan sesuatu. Nah yang kedua, harapan menggerakkan tubuh kita untuk mencari pertolongan dan jalan keluar. Nah kalau kita dalam kondisi sesuatu yang nggak enak dalam hidup kita dalam keadaan, dalam masalah, harapan ini menjadi motivasi, dorongan buat kita untuk mencari jalan keluar atau solusi. Nah pernah nggak teman-teman kalau misalnya dalam keadaan yang biasa-biasa aja, justru kita berpikirnya hal-hal yang sederhana, hal-hal yang simpel. Tapi kalau kita diizinin dalam keadaan yang nggak enak, keadaan yang tertekan, nah justru pada saat itulah ide-ide gila kita keluar. Nah seperti itu juga dengan harapan. Harapan membuat kita untuk melangkah lebih maju terus-menerus. Nah yang ketiga, mengapa harapan itu menjadi penting? Harapan membuat kita mampu melangkah sesakit apapun kaki kita. Nah, sesakit apapun kaki kita. Artinya di sini dalam keadaan tertekan seperti apapun, dalam keadaan hal yang gak enak, tapi harapan membuat kita selalu berpikir ke depan, berpikir lebih maju. Nah, kebayang nggak teman-teman kalau kita itu nggak punya harapan? Tentu kita hidupnya ya gitu-gitu aja gitu kan. Kita nggak punya semangat, kita nggak punya gairah, kita juga ngelakuin sesuatu ya udah ngelakuin gitu. Tapi kita nggak ngelakuin yang terbaik dan akhirnya kita hidup juga dengan rasa yang putus asa gitu. Nah, harapan-harapan yang ada pada saat ini itu pasti kita berharap ya supaya keadaan dunia itu lebih baik, keadaan dunia itu dipulihkan. Entah udah berapa lama kita udah ada di dalam rumah, kita nggak kemana-mana. Mungkin kita keluar rumah ya terpaksa aja untuk beli kebutuhan makan kita. Atau mungkin juga ada teman-teman yang terpaksa harus bekerja di luar rumah. Saya ucapin teman-teman untuk tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Karena mau nggak mau itu tanggung jawab yang harus kita lakuin sebagai pekerja. Nah untuk teman-teman yang di rumah nih, kalau teman-teman sekolah atau belajar, ya tetap belajar lakuin yang terbaik. Walaupun saya tahu sekolah di rumah itu nggak enak ya, katanya banyak tugas dan sebagainya. Nah terus harapan yang kedua apa sih? Kita berharap pasti aktivitas menjadi kembali normal. Tentu kita nggak mau dong keadaan kayak gini-gini terus kan. Apalagi diprediksi semua ini bakal berakhir di akhir tahun. Jadi kebayang nggak teman-teman berapa bulan lagi kita harus di rumah aja dengan keadaan yang seperti ini. Bahkan banyak kegiatan-kegiatan yang terpaksa harus berhenti, ditiadakan, bahkan diundur untuk waktu yang lama karena keadaan ini. Lalu yang ketiga, tentu kita punya harapan contohnya untuk masa depan yang lebih indah. Siapa sih teman-teman yang gak mau punya masa depan yang baik? Pasti kita mau punya masa depan yang baik. Nah, untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik itu justru kita kan punya cita-cita kan. Nah dari kecil biasa kan itu suka ditanya soal cita-cita. Cita-cita kamu apa?
saya mau jadi dokter, saya mau jadi guru, saya mau jadi apalah gitu. Banyak kan harapan untuk sukses dan harapan untuk sesuatu yang diinginkan. Nah, pengertiannya teman-teman, harapan itu adalah bentuk dasar dari kepercayaan akan sesuatu yang diinginkan, akan didapatkan atau suatu kejadian akan berbuah kebaikan di waktu yang akan datang. Harapan ini jadi dasar yang kita percayai untuk sesuatu yang kita inginkan. Nah, harapan ini itu sifatnya selalu berbicara hal yang baik. Kita nggak mungkin kan mau punya harapan yang nggak baik. Pasti kita berharap sesuatu yang baik. Dan harapan ini terjadi di waktu yang akan datang. Entah itu harapan untuk diri sendiri, entah itu harapan untuk orang lain gitu kan. Nah, teman-teman sadar atau enggak kalau kondisi saat ini itu kayak kita ngerasa tuh kayak seperti nggak ada harapan gitu. Aduh gimana ya, kok keadaan kayak gini-gini aja, rutinitas jadi gini-gini aja, beda banget. Kita yang biasanya sekolah ketemu sama teman-teman, kita yang biasa kerja di luar juga bisa beraktivitas seperti biasa, kita yang biasanya nongkrong, jalan, dan bahkan sekarang mal-mal juga udah banyak yang ditutup. Itu pasti kan gak enak. Terus kecemasan dan ketakutan di mana-mana. Gimana nggak cemas, gimana nggak takut kalau tiap hari kita dengar beritanya tentang corona. Gitu kan, apalagi dengan jumlah positif corona yang terus meningkat di Indonesia gitu kan, pasti kita juga cemas, kita takut, bahkan pemerintah udah mewajibkan kita untuk pakai masker setiap hari gitu, dan semuanya terlihat tidak ada kepastian. Kalau hidup ini nggak ada kepastian nggak enak kan, ibaratnya kalau kayak dekat sama seseorang tapi nggak ditembak-tembak gitu, ya nggak pasti gitu kan, nggak enak kan kalau kayak gitu kan. Nah, yang tadinya kegiatan sosial ini jadi penting, tapi sekarang kegiatan sosial ini jadi dibatasi. Kita kan makhluk sosial kan, yang perlu bergaul dengan banyak orang, dengan masyarakat sekitar, kita perlu menjalin hubungan dengan mereka. Tapi sekarang kegiatan sosial justru dibatasi. Bahkan pertemuan di atas 5 orang itu udah harus dibubarkan. Itu pasti nggak enak banget dan rasanya beda banget. Tapi bukan berarti kita nggak butuh orang lain, kita tetap butuh orang lain. Terus yang kedua, yang tadinya perlengkapan kesehatan ini mudah untuk didapat, sekarang jadi sulit, langka, dan bahkan mahal sekali. Nah, terus yang terakhir, yang tadinya aktivitas kita berjalan normal seperti biasanya, sekarang aktivitas kita terbatas di rumah. Ya udah, habis bangun tidur, mandi, makan, terus kalau yang sekolah atau kuliah online, tugas tuh numpuk sampai sore, mandi, makan lagi, gitu aja, tidur setiap hari kayak gitu, pasti nggak enak banget kan. Nah, banyak hal terjadi dan tidak mudah dimengerti seberapapun usaha kita untuk menafsirkannya. Ingat teman-teman, pikiran kita sebagai manusia itu terbatas. Seberapa besar usaha kita, tetap kita tidak bisa melampaui pikiran Tuhan. Nah, pasti semua hal juga terjadi untuk suatu alasan, untuk suatu harapan supaya keadaan kita lebih baik. Nah, bukan berarti ketika kita di rumah kita nggak bisa melakukan apapun. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Positifnya, kita bisa membangun hubungan lebih intim, lebih dalam. Walaupun pasti rasanya beda ya. Kita udah sekitar 1 bulan nggak ke gereja. Yang biasanya gereja ini udah jadi kewajiban kita, rutinitas kita untuk beribadah, datang ke gereja. Sekarang ibadahnya online gitu. Saya tahu teman-teman feel-nya, suasananya pasti beda ibadah online, tapi tetap kita maknai kalau kita itu bangun hubungannya sama Tuhan, komunikasinya sama Tuhan. Ibadah biasa, ibadah online itu cuma jadi sarana aja. Tetap esensinya adalah hubungan kalian dengan Tuhan secara pribadi. Itu yang kalian harus utamakan. Terus ya selanjutnya, kalian juga bisa bangun komunikasi sama keluarga. Mungkin yang selama ini kalian biasanya pulang sekolah langsung makan ke kamar gitu kan, tapi sekarang karena kalian tiap hari di rumah, kalian mau gak mau akan ketemu sama keluarga kalian, orang tua, kakak, adik kalian bisa bangun hubungan dengan mereka, ngobrol gitu kan. Jadi memperdalam hubungan kalian sama keluarga juga. Lalu yang kedua, tentu kalian produktif ya.
Kalau kalian yang bekerja dari rumah, ya kalian walaupun di rumah jadi produktif. Yang biasanya di rumah cuma rebahan gitu kan, sekarang ada kewajiban kalian untuk bekerja. Yang tadinya kalian belajar juga di sekolah, kalian juga sekarang udah belajarnya online di rumah. Manfaatkan itu dengan baik, tetap lakuin yang terbaik dimanapun kalian berada. Terus kalian juga bisa olahraga, kalian bisa nonton film, kalian juga bisa sosial media. Banyak hal yang bisa kita maknai dari kejadian ini. Bukan berarti ketika kita kegiatan di luar rumah dibatasi, bukan berarti kita nggak bisa melakukan apapun di rumah. Nah, saya ada salah satu ayat yang saya suka, itu ada di Yohanes 13 ayat yang ke-7. Ada di Yohanes 13 ayat yang ke-7. Bunyinya begini teman-teman. Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Nah teman-teman, ini jadi salah satu ayat yang memberkati saya secara pribadi ketika saya menghadapi kondisi yang gak enak di luar batas kemampuan saya. Ayat ini ingetin saya, kamu tuh gak ngerti loh apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan lakuin. Tetap percaya aja sama rencananya, karena suatu saat kamu bakal ngerti apa yang Tuhan rencanain buat hidup kamu. Gitu ya. Nah, saya mau bagiin 3 poin yang sederhana aja kali ini supaya kita sama-sama belajar. Poin yang pertama adalah di tengah kondisi yang seperti ini, kondisi yang gak enak, sepertinya gak ada harapan, kita punya iman. Kamu punya iman. Ayatnya ada di Ibrani 11 ayat 1. Di Ibrani 11 ayat 1, ini ayat yang udah sering kita dengar. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, ketika kita sebagai orang percaya, kita tahu kalau kita itu punya iman. Iman tuh anugerah yang Tuhan kasih buat kita. Itu sebagai tanda kita percaya sama Tuhan. Iman itu fungsinya apa? Ketika sesuatu hal di dalam dunia ini terjadi di luar jangkauan kita, iman ini berbicara lebih untuk kita tetap percaya dalam rancangannya Tuhan. Nah, membangun iman tuh gimana sih? Sederhana, percaya dan berserah sama Tuhan. Tapi hal yang sederhana ini kadang untuk sulit untuk dilakuin. Kita banyak kan ketemu orang yang cuma percaya aja sama Tuhan gitu, tapi ya udah nggak melakukan kegiatannya sebagai orang Kristen, nggak beribadah dengan sungguh-sungguh gitu kan. Nah sekarang kita tahu bahwa iman tuh jadi hal yang penting. Kalau kondisi sekarang udah terjadi, kita mau berharapnya sama siapa kalau bukan sama Tuhan? Tentu sama Tuhan aja. Kita punya apapun nggak bisa kita banggain, nggak bisa menolong kita gitu kan. Nah segala sesuatu yang terjadi juga jadi bukti kebesaran Tuhan dinyatakan gitu. Nah Tuhan mau kita mengaktifkan iman kita untuk melihat dari sudut pandang yang lebih jauh supaya iman kita bertumbuh dan kita menggantungkan harapan hanya pada Tuhan gitu. Nah teman-teman coba periksa hati teman-teman sekali lagi. Kalian punya iman, apakah iman itu aktif berfungsi secara baik? Apa kalian cuma ya udah percaya aja tapi enggak sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, enggak sungguh-sungguh kenal sama Tuhan gitu kan. Nah pelajari sekali lagi hati kalian supaya kalian juga tahu bahwa iman ini berfungsi penting supaya kalian tetap percaya dengan kondisi apapun rencana Tuhan selalu yang terbaik. Di ayatnya ada Roma 12 ayat 3. Ayatnya di Roma 12 ayat 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Nah teman-teman, di ayat ini saya belajar bahwa setiap orang tuh punya kapasitasnya masing-masing. Nah Tuhan tuh pengen kita tuh mikirin hal yang sesuai kapasitas kita dulu deh, menurut iman kamu deh. Kamu gak usah pikir hal-hal yang lebih tinggi. Tuhan pengen kamu percaya sama rencana Tuhan, karena hal yang di luar pikiran kamu itu biar Tuhan yang kerjain gitu. Jadi kalian tetap percaya menurut ukuran iman kalian masing-masing. Percayalah bukan karena apa yang kita lihat, percayalah karena kita punya iman. Nah
Yang poin keduanya itu kamu tidak sendirian. Di poin kedua ini saya mau kasih gambaran. Kalau teman-teman ingat gak ilustrasi di Alkitab, cerita di Alkitab kalau pada saat itu murid-murid Tuhan Yesus dan Yesus itu ada di kapal. Nah, dan pada saat itu kondisinya itu lagi badai, teman-teman. Nah, saat itu Tuhan Yesus tuh tertidur. Nah, respon murid-muridnya ini kan kesel ya. Duh, Tuhan, ini kan lagi badai nih, keadaan lagi panik, lagi takut, lagi cemas nih murid-murid. Tapi kok Tuhan Yesus kok malah enak-enak tidur kelihatannya gitu kan. Nah, kesannya kan Tuhan Yesus kok nggak nolong ya gitu. Nah, teman-teman, kadang kita tuh lebih mudah untuk melihat badainya gitu. Padahal pada saat itu Yesus tuh ada di sana. Tuhan Yesus tuh ada di kapal itu. Tuhan Yesus tuh nggak ninggalin mereka gitu. Tapi fokusnya kita terkadang sama masalahnya dulu, sama badainya dulu. Kita lupa kalau Tuhan Yesus tuh ada bersama-sama dengan kita gitu kan. Tuhan Yesus tuh nggak pernah ninggalin kita gitu kan. Nih ayatnya ada di Matius 28 ayat 20. Nah, Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, Tuhan Yesus bilang di sini akan selalu menyertai kita senantiasa. Senantiasa itu artinya konsisten, berkesinambungan secara terus menerus, nggak ada jedanya tuh. Sampai kapan? Sampai akhir zaman. Tuhan nggak bilang sampai besok, sampai minggu depan, sampai tahun depan. Enggak, Tuhan nggak bilang gitu. Tuhan bilang sampai akhir zaman, sampai akhir hidup kita. Jadi teman-teman harus percaya kalau kita nggak pernah sendirian, Tuhan selalu menyertai gitu. Jadi hidup kita selalu aman di dalam Tuhan. Nah, segala sesuatu terjadi di luar akal sehat dan pikiran kita. Tidak bisa kita mengerti. Sekalipun itu tidak menyenangkan, kamu harus tahu kamu nggak sendiri. Nah, ada ayatnya lagi nih di 2 Korintus 4 ayat 9. 2 Korintus 4 ayat 9. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Ayat ini powerful banget ya. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Jadi di dalam keadaan titik terendah kita sebagai manusia, apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan tuh selalu ada, Tuhan selalu menyertai. Walaupun ketika banyak hal terlihat gelap, terlihat nggak pasti, penyertaan Tuhan tetap membuat kita berjalan dalam kemenangan. Gitu. Yang ketiga, yang terakhir, dalam kelemahan kuasanya sempurna. Nah, poin yang terakhir ini saya kasih dalam kelemahan kuasanya sempurna. Ayatnya ada di 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. 2 Korintus 12 ayat yang 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Tuhan, kuasa Kristus turun menaungi aku. Nah, teman-teman, kalau kuasa Tuhan terjadi ketika dalam keadaan hal-hal yang biasa-biasa aja, dalam keadaan kita kuat, kita akan merasa kalau itu tuh kita ngelewatin itu tuh karena kekuatan kita sendiri gitu. Tapi justru ketika dalam kelemahan kita kuasa Tuhan terjadi, nah itu tuh baru kita ngerasa kalau oh iya ya, penyertaan Tuhan tuh benar-benar ada loh, kuasanya tuh benar-benar dinyatakan loh. Tapi kalau misalnya kita dalam keadaan kuat nih, oh mana Tuhan ya, semua ini terjadi, semua ini bisa kita lewatin karena kekuatan kita sendiri kok gitu, bukan karena Tuhan. Nah, karena itulah kuasa Tuhan tuh jadi sempurna gitu dalam kelemahan. Nah, kita tidak bisa mengerjakan sesuatu, banyak hal yang tidak terduga itu terjadi. Ketika kita ada dalam titik keterbatasan kita baru sadar kalau kuasa Tuhan itu baru dinyatakan. Nah, teman-teman harus tahu kita itu manusia yang terbatas, kita tetap perlu Tuhan.
Nah, di ayat terakhir di Ibrani 11 ayat 34, saya akan mulai dari mereka telah luput ya. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Nah, teman-teman, di ayat ini saya mau kasih tahu bahwa dalam setiap kelemahan kita, Tuhan tuh mempersenjatai kita dengan kekuatannya, dengan iman kita sendiri yang anugerah yang dari Tuhan kasih. Nah, itu yang menjadi senjata kita untuk melawan hal-hal yang di luar pikiran kita, untuk kita tetap percaya bahwa penyertaan Tuhan akan selalu ada. Gak ada yang bisa menghalangi kasih Tuhan buat kita. Nah, malam hari ini teman-teman kita belajar 3 hal. Yang pertama, kita belajar kalau kita punya iman, teman-teman harus berusaha aktifkan iman teman-teman untuk melihat dari sudut pandang yang lebih jauh, supaya kita terlatih, iman kita tetap kuat di dalam Tuhan. Lalu yang kedua, teman-teman harus tahu kalau kita nggak sendirian, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Dan yang terakhir, dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan jadi sempurna. Nah, teman-teman, saya berharap melalui sharing kali ini bisa menguatkan iman kita secara bersama, supaya kita terus melangkah dengan semangat di dalam Tuhan di waktu-waktu yang akan datang. Untuk menutup ibadah ini, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat setiap kebaikan-Mu, buat setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kalau kami dalam keadaan yang sehat. Kami bersyukur kalau kami tetap bisa melakukan aktivitas-aktivitas, meskipun aktivitas di luar rumah kami dibatasi, tapi kami percaya kami punya Tuhan yang tidak terbatas. Ajar kami Tuhan untuk kami berpegang teguh kepada Tuhan, menyerahkan hidup kami sepenuhnya, percaya dan berserah kepada Tuhan. Karena kami tahu di dalam Tuhan kami akan tetap aman, di dalam Tuhan kami akan punya masa depan yang indah. Untuk itu Tuhan ajar kami untuk kami tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan juga memberkati orang tua kami, keluarga kami, supaya dimanapun mereka berada dengan aktivitas mereka, tetap mereka boleh diberkati, tetap melalui aktivitas kami nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo teman-teman semua, wah gimana nih kabar kalian di rumah? Mudah-mudahan tetap masih sehat, tetap masih semangat, tetap bersuka cita, meskipun mungkin kita sering di rumah gitu kan, belum boleh pergi kemana-mana. Nah, kita mengucap syukur tadi kita telah menikah nama Tuhan melalui pujian yang kita udah nyanyikan, kita dengarkan. Kita juga tadi sudah mendengarkan firman Tuhan melalui Kelvin. Biarlah setiap firman Tuhan yang sudah ditaburkan oleh Kelvin itu dapat menguatkan setiap kita teman-teman, dapat meneguhkan setiap iman kita juga, dan kita tetap semangat di dalam Tuhan. Nah, ngomong-ngomong, saya ada pengumuman buat minggu depan. Nah, minggu depan teman-teman bisa perhatikan kita tetap tidak ada ibadah di gereja. Nah, jadi ibadahnya tetap melalui YouTube, melalui live YouTube hari Sabtu jam 6:30. Nah, jadi teman-teman bisa saling ingatkan. Nah, saya seperti kayak sekarang gitu kan, kita lagi live gitu kan. Nah, jadi teman-teman bisa saling ingatkan bahwa setiap hari Sabtu jam 6:30 itu ada ibadah. Nah, hari Minggu pun, hari Minggu ada ibadah umum teman-teman. Nah, jadi jam 8 itu ibadahnya, itu bisa nanti lihat di Instagramnya Koserdi, Instagramnya Joygen juga. Nah, lalu pengumuman yang kedua, jadi setiap hari Kamis teman-teman kita ada live share melalui Zoom. Nah, jadi teman-teman Joygen yang di Kerengas Dengklok maupun yang di Kerawang itu bisa sama-sama gabung gitu kan. Nah, lalu yang ketiga, teman-teman yang mau memberikan korban persembahan, nah ini bisa nanti ada nomor rekeningnya di bawah sini, di bawah mana ya, di bawah sini lah, nanti dikasih tahu di deskripsi. Nah, jadi teman-teman bisa kalau yang mau memberikan dapat melalui di transfer. Nah, lalu yang terakhir teman-teman bisa tetap jaga kesehatan, tetap sabar di rumah, jangan pergi kemana-mana, jangan terlalu sering lah ya. Mungkin ya kalau bosen juga gitu kan terus-terusan di rumah, mungkin boleh tapi jangan jauh-jauh gitu kan, jangan sering.
Nah, jaga kesehatan, kalau keluar juga tetap pakai masker, cuci tangan, kalau pulang ke rumah langsung mandi, dan tetap semangat di dalam Tuhan. Oke, sekian pengumuman pada hari ini. God bless you teman-teman.